Nah, dari sini saya akan menunjukkan penjelasan dari Saudara Jori mengenai bimbingan konseling untuk kematangan emosi siswa. Bahwa dari hal ini tentu kita ingin tahu apa yang menjadi peranan bimbingan konseling untuk meningkatkan kematangan emosi siswa tersebut. Bahwa yang bentuk peranan ini terlihat dari peranan seorang guru, bagaimana dia menjadi seorang bimbingan konseling yang mampu mengamati dan juga melihat apa saja yang menjadi karakter dalam individu tersebut. Bahwa yang kita ketahui, tidak semua karakter setiap siswa itu sama, tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari setiap individu. Nah, tentunya dalam hal ini, dalam peranan bimbingan konseling seorang guru, tentunya memiliki faktor penghambat ataupun yang menjadi kendala bagi seorang bimbingan konseling itu tersebut, yang dimana adalah terdiri dari faktor eksternal dan juga faktor internal, yang dimana faktor internal itu dapat dikatakan melalui karakteristik siswa yang berbeda-beda tadi, bahwa kita ketahui dapat terlihat adanya ciri-ciri karakteristik yang berbeda-beda. Ada siswa yang pendiam dan ada juga siswa yang terlalu keras ataupun aktif. Kemudian faktor dari penghambatnya dari eksternal adalah dari keberadaan lingkungannya, bagaimana masyarakat siswa itu mendukung ataupun mendorong perkembangan emosinya, dan juga terlebih dari pola asuh orang tua dalam mengembangkan kematangan emosi peserta didik itu. Nah, dalam hal ini dari penghambat ini tentu ada upaya yang harus dilakukan seorang pendidik untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialaminya. Nah, adapun upaya yang dilakukan oleh pendidik itu dalam mengembangkan kematangan emosi siswa dari mengatasi faktor internal tadi, bagaimana seorang pendidik mampu memberikan arahan dengan cara perlahan dan juga terus-menerus untuk mampu menyesuaikan karakteristik setiap individu tadi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian untuk mengatasi yang menjadi upaya dalam faktor internalnya adalah bagaimana seorang guru mampu menjalin relasi dan ataupun kerjasama dengan seorang orang tua peserta didik itu juga, dan juga dengan lingkungan keberadaannya yang mereka tempati ataupun yang mereka tinggali. Nah, dalam pengembangan emosi ini tentunya sekolah ataupun pendidik melakukan hal ini bukanlah suatu hal yang mudah, yang dimana ini bagaimana melatih emosi siswa, bagaimana mengenali karakteristik siswa yang berbeda-beda tadi, tentunya menjadi suatu hal yang membuat peserta didik mencari solusi untuk mengatasi ini. Nah, adapun upaya yang dilakukan oleh seorang guru adalah dalam pengembangan emosi ini adalah dilakukannya dengan cara mengintegrasikan setiap materi-materi pelajaran dan juga untuk melatih keterampilan emosi yang dilakukan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam mata pelajaran yang dipelajarinya, yang mencakup dalam toleransinya, kepeduliannya, dan juga bagaimana dorongan dalam hati dan ungkapan-ungkapan yang ada dalam pikiran dan hati peserta didik tersebut. Nah, dalam pengendalian emosi ini tentu bukan upaya untuk menekan ataupun menghilangkan emosi peserta didik, melainkan adalah bagaimana peserta didik mampu belajar dalam menghadapi situasi yang lebih rasional ataupun sesuai dengan akal pikiran mereka. Kemudian bagaimana dia mengenali emosinya untuk berpikir secara positif dan tidak terpengaruh dengan keberadaannya di sekitarnya. Kemudian bagaimana dia juga mampu memberikan respon yang sesuai dengan pikirannya dan juga yang sesuai dengan situasi ataupun keadaan, yang tidak terlalu dilebih-lebihkan emosinya tersebut. Nah, adapun model manfaat dari model bimbingan kelompok ini adalah yang pertama, bagaimana seorang peserta didik tadi mampu memiliki perasaan yang lebih baik dan juga lebih tenang dalam mengikuti sekolah. Kemudian bagaimana dia mempunyai hubungan yang baik dengan temannya dan juga dengan gurunya. Kemudian bagaimana dia memiliki motivasi untuk belajar sehingga dia mampu memperoleh nilai yang lebih tinggi. Kemudian bagaimana dia mempercayai bahwa pendidikan adalah salah satu hal penting bagi masa depan dia. Kemudian bagaimana dia mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan dia. Nah, hal inilah yang perlu ditekankan sehingga peserta didik mampu memiliki suatu emosi yang stabil dan juga tetap dalam pengembangan dirinya yang terus bertumbuh dalam proses kehidupan dia. Nah, kemudian kita masuk dalam layanan bimbingan konseling
untuk kematangan emosi siswa. Yang pertama adalah bimbingan kelompok, yang dimana bimbingan kelompok ini adalah berupa mengupayakan sebuah perubahan sikap dari perilaku secara tidak langsung, yang dimana ini adalah terlihat dalam penyampaian informasi yang menekankan pada pengolahan informasi secara tidak langsung, yang juga ini mampu diterapkan dalam peserta didik. Kemudian adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah supaya orang yang dilayani mampu mengatur kehidupan sendiri dan juga memiliki pandangan sendiri dan tidak sekedar ikut-ikutan, melainkan dia mampu mengambil resiko sendiri dan juga berani untuk melakukan sesuatu dan bertanggung jawab dalam pendiriannya. Nah, kita masuk di dalam tahapan kelompok bimbingan kelompok, yang dimana ini tahap pertama adalah tahap pembentukan, yang dimana ini adalah tahap dalam membentuk suatu individu menjadi suatu kelompok demi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada tahap peralihan, adalah ini bagaimana tahap pengalihan suatu kegiatan-kegiatan lain-lainnya dengan secara terarah dan tersusun dengan baik. Kemudian ada tahap kegiatan, ini menjadi tahap inti yang membahas tentang topik-topik ataupun materi yang akan dilakukan. Kemudian ada tahap penyimpulan, ini adalah bagaimana tahapan ini untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dicapai untuk memiliki suatu terobosan baru. Kemudian ada tahap penutupan, ini adalah tahap akhir, yang dimana ini adalah mengenai bagaimana keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga menjadi tahap perpisahan di dalam suatu bimbingan kelompok. Kemudian kita masuk dalam teknik modeling simbolik. Ini adalah suatu teknik yang dilakukan dengan memberikan contoh kepada ataupun sebuah model kepada peserta didik untuk dapat dilihat ataupun diamati dan ditiru oleh mereka, sehingga sebagai suatu pembelajaran yang baru bagi peserta didik dalam pembentukan tingkah laku yang diberikan oleh seorang konseli. Kemudian dalam modeling simbolik ini beberapa modelnya itu adalah ada yang tertulis, kemudian adanya rekaman video dan juga audio dan film dan serta juga slide. Nah, hal ini dilakukan adalah guna untuk mempengaruhi perubahan perilaku oleh peserta didik, sehingga teknik modeling simbolik ini bertujuan untuk mampu memberikan suatu perubahan dengan pembentukan perilaku yang baru melalui pelajaran-pelajaran yang diterima oleh peserta didik tersebut. Nah, dari hal itu terlihat bahwa tujuan dari teknik model simbolik ini adalah membentuk perilaku baru pada klien ataupun terhadap peserta didik itu tersendiri, kemudian memperkuat perilaku yang sudah terbentuk, yang dimana ini akan digunakan untuk membantu siswa dalam memperoleh perilaku baru melalui model yang lebih baik, maupun bagaimana dia menampilkan perilaku yang sudah diperolehnya dengan cara yang tepat dan juga sesuai dengan pembelajarannya dan menghilangkan rasa takutnya ataupun cemasnya, dan juga bagaimana dia mampu memperoleh sebuah keterampilan sosial dalam mengubah perilakunya secara menyeluruh.